Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem endokrin kelenjar ovarium. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Indah Titania Harahap, Fahri Zulfikar Adita, M. Yusuf Akbar Rizal, Nur Elita Nadia Andiliana Putri, dan Intan Ayu Listiani. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Yang pertama, anatomi pada sistem endokrin kelenjar ovarium, yang dimana ovarium merupakan kelenjar endokrin utama pada wanita yang terletak di dalam rongga panggul di kedua sisi uterus. Ovarium memiliki bentuk oval dan panjang sekitar 3-5 cm, lebarnya 2-3 cm, dan 1-1,5 cm tebal pada wanita usia subur. Ukurannya akan mengecil setelah menopause. Pada struktur makroskopisnya terletak di dalam fosa ovarium, dibatasi oleh arteri iliaka eksterna di anterior dan arteri iliaka interna serta ureter di posterior. Terdapat ligamen penyangga yaitu ligamentum ovari proprium yang menghubungkan ovarium ke uterus. Ada juga ligamentum suspensorium ovari yang menghubungkan ovarium ke dinding panggul dan membawa pembuluh darah serta saraf ovarium. Dan mesovarium, lipatan peritoneum yang menghubungkan ovarium ke ligamentum latum uteri. Pada permukaannya dilapisi oleh epitelium graminativum dan di bawahnya terdapat tunika albuginea atau lapisan jaringan ikat. Pada struktur mikroskopis terdapat korteks dan medula. Pada korteks, lapisan luarnya itu mengandung folikel ovarium, yaitu strukturnya mengandung oosit atau sel telur dalam berbagai tahap perkembangan yang dikelilingi oleh sel-sel granulosa dan sel-sel teka. Ada korpus luteum, yaitu struktur endokrin sementara yang terbentuk setelah ovulasi dari folikel yang pecah dan menghasilkan progesteron. Dan stroma ovarium, yaitu jaringan ikat yang mendukung struktur-struktur di korteks. Yang kedua ada medula, yaitu lapisan dalam yang lebih vaskular, yang mengandung jaringan ikat longgar, pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan saraf yang masuk dan keluar melalui hilus ovarium. Pada vaskularisasi dan persarafan, di pembuluh darah mendapatkan suplai darah dari arteri ovarium atau cabang aorta abdominalis dan cabang dari arteri uterina. Drainase vena melalui vena ovarium ke vena cava inferior di sisi kanan dan vena renalis kiri di sisi kiri. Di persarafan dipersarafi oleh saraf simpatis dan parasimpatis di plexus ovarium. Fisiologi sistem endokrin pada kelenjar ovarium terdapat dua. Yang pertama ada oogenesis dan produksi hormon sintesis dan sekresi. Pertama, oogenesis adalah produksi dan pematangan sel telur atau ovum yang penting untuk direproduksi. Kedua, produksi hormon sintesis dan sekresi adalah hormon-hormon steroid yang mengatur berbagai aspek fisiologis wanita, termasuk siklus menstruasi, perkembangan seksual sekunder, dan kehamilan. Untuk selanjutnya, kita lanjut pada regulasi hormonal ovarium, aksis hipotalamus, pituitari, ovarium. Aktivitas endokrin ovarium dikendalikan oleh hormon gonadotropin yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari anterior. Yang pertama, Follice Stimulating Hormone atau yang biasa disebut FSH. Peran utamanya adalah merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium di korteks ovarium. Di dalam folikel, FSH juga menstimulasi sel-sel granulosa untuk memproduksi enzim aromatase yang penting dalam sintesis estrogen. Regulasinya, sekresi FSH oleh pituitari dirangsang oleh gonadotropin releasing hormone atau yang biasa disebut GnRH dari hipotalamus dan dihambat oleh inhibin yang diproduksi oleh sel-sel granulosa folikel. Yang kedua, luteining hormone atau yang biasa disebut LH. Peran utamanya, yang pertama, memicu ovulasi, yaitu pelepasan ovum matang dari folikel graft. Yang kedua, merangsang sel-sel TK di folikel untuk memproduksi androgen atau prekursor estrogen. Yang ketiga, mendorong pembentukan dan pemeliharaan korpus luteum setelah ovulasi. Yang keempat, menstimulasi korpus luteum untuk memproduksi progesteron dan estrogen. Regulasinya, sekresi LH oleh pituitari juga dirangsang oleh GnRH dari hipotalamus yang dipengaruhi oleh kadar estrogen melalui mekanisme umpan balik positif dan negatif. Hipotalamus melepaskan GnRH secara pulsatil dan frekuensi serta amplitudo pulsa ini mempengaruhi rasio FSH dan LH yang dilepaskan oleh pituitari.
Baik, selanjutnya ialah hormon-hormon utama yang diproduksi oleh ovarium. Pada penjelasan ini, tiap hormon akan diberikan penjelasan sintesis, sekresi, dan fungsi fisiologisnya. Yang pertama ada hormon estrogen. Sintesisnya ialah disintesis oleh sel-sel granulosa di dalam folikel ovarium. Pada proses ini diperlukan kerjasama dengan sel-sel TK yang menghasilkan androgen di bawah pengaruh LH, lalu diubah menjadi estrogen oleh enzim aromatase di sel-sel granulosa di bawah pengaruh FSH. Sekresinya, kadar estrogen bervariasi sepanjang siklus menstruasi, mencapai puncak pada fase folikuler sebelum ovulasi. Fungsi fisiologisnya mengembangkan dan mempertahankan karakteristik seksual sekunder wanita, mempengaruhi pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi seperti uterus, vagina, tuba falopi, berperan dalam libido wanita, memiliki efek umpan balik pada hipotalamus dan pituitari untuk mengatur siklus menstruasi. Yang kedua ada hormon progesteron. Sintesisnya diproduksi oleh korpus luteum setelah ovulasi di bawah pengaruh LH. Sekresinya, kadar progesteron meningkat secara signifikan setelah ovulasi dan mencapai puncak pada fase luteal siklus menstruasi. Jika terjadi pada kehamilan, korpus luteum akan terus menghasilkan progesteron hingga plasenta mengambil alih fungsi ini. Fungsi fisiologisnya ialah mempersiapkan dan mempertahankan endometrium uterus untuk implantasi dan kehamilan, mencegah kontraksi uterus selama kehamilan, merangsang perkembangan kelenjar susu di payudara selama kehamilan, berperan dalam peningkatan suhu basal tubuh setelah ovulasi, dan memiliki efek umpan balik negatif pada hipotalamus dan pituitari, menghambat sekresi GnRH dan gonadotropin. Selanjutnya adalah androgen. Sintesis diproduksi dalam jumlah kecil oleh sel-sel TK di ovarium di bawah pengaruh LH serta oleh stroma ovarium. Sekresi pada kadar androgen ovarium umumnya lebih rendah dibandingkan pada pria, dan fungsi fisiologisnya berperan sebagai prekursor untuk sintesis estrogen di sel-sel granulosa, berkontribusi pada libido wanita dan mempengaruhi pertumbuhan rambut tubuh. Kemudian inhibin, sintesis disekresikan oleh sel-sel granulosa folikel. Sekresi kadar inhibin meningkat selama fase folikular, dan fungsi fisiologis memberikan umpan balik negatif secara selektif pada kelenjar pituitari untuk menghambat. Dan yang terakhir adalah relaksin. Sintesis diproduksi oleh korpus luteum dan plasenta selama kehamilan. Sekresi kadar relaksin meningkat selama kehamilan, dan fungsi fisiologisnya adalah merelaksasi ligamen panggul dan serviks untuk mempersiapkan persalinan. Baiklah, kita akan membahas tentang siklus ovarium dan siklus menstruasi. Aktivitas endokrin ovarium bersifat siklik dan terkoordinasi dengan siklus menstruasi uterus. Siklus ovarium dibagi menjadi dua fase utama, yaitu yang pertama, fase folikular. Fase folikular dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung hingga ovulasi, sekitar hari ke-14 pada siklus 28 hari. Fase ini ditandai dengan pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium yang di bawah pengaruh FSH. Folikel yang dominan akan menghasilkan estrogen dalam jumlah yang meningkat, yang memicu lonjakan LH dan menyebabkan ovulasi. Yang kedua ada fase luteal. Fase luteal dimulai setelah ovulasi dan berlangsung hingga awal menstruasi berikutnya, sekitar hari ke-15 hingga 28 pada siklus 28 hari. Folikel yang telah melepas ovum akan berkembang menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron dan estrogen. Hormon-hormon ini mempersiapkan endometrium untuk implantasi. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berdegenerasi, menyebabkan penurunan kadar progesteron dan estrogen yang memicu menstruasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang sistem endokrin kelenjar ovarium. Semoga bermanfaat dan terima kasih.